Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dani Ramadan. Saya dari Unit Kerja Direktur Kesiapsiagaan. Saya angkatan 8, kelompok 1. Kali ini saya akan membawakan video monolog tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Selamat menonton. Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diawali dengan adanya penyebutan Black Area. Dengan berbekal kemerdekaan pada tahun 1950, Indonesia masuk menjadi anggota Organisasi Penerbangan Internasional ICAO atau International Civil Aviation Organization. Sejak saat itu, Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1955 tentang penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Pada tahun 1959, Indonesia menjadi anggota IMO atau International Maritime Organization. Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional, yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran. Basarnas pada tahun 2016 mengalami perubahan dari nama Badan SAR Nasional menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Basarnas mempunyai alamat di Jalan Angkasa Blok B15, nomor kafling 2-3, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Visi dan misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain: visi, terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Misi, menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. Yang kedua, menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Nilai-nilai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain: profesional, sinergi, dan militan. Profesional, disiplin, kompeten, inovatif, dan pelayanan prima. Sinergi, kerjasama, koordinasi, kualitas hasil. Militan, semangat tinggi, penuh pengabdian, dan kemauan keras untuk berhasil. Struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, struktur organisasi Nasional Pencarian dan terdiri atas Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pertolongan. Lalu selanjutnya ada Sekretariat Utama. Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang terdiri atas 3 biro, yaitu Biro Umum, Biro Perencanaan, serta Biro Hukum dan Kepegawaian. 3. Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Pencarian dan Pertolongan. Sarana dan prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan adalah unsur pelaksana sebagai tugas dan fungsi badan. Di bidang sarana dan prasarana, Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan adalah unsur pelaksana sebagai tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan di bidang sarana dan prasarana dan sistem komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pertolongan dipimpin oleh terdiri atas 2 direktorat, yaitu Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Sistem Komunikasi.
Selanjutnya ada Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan. Kedeputian Bidang Operasi dan Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana sebagai tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bawah Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kedeputian Bidang Operasi Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana sebagai tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang operasi pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh deputi yang terdiri dari 2 direktorat, yaitu Direktorat Operasi dan Kesiapsiagaan. Lalu ada Kedeputian Bina Tenaga dan Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan. Kedeputian Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah unsur pelaksana sebagai tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang tenaga dan potensi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Nasional Pencarian dan Pertolongan. Bidang tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan di deputi yang terdiri dari 2 direktorat, yaitu Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi. Selanjutnya ada Pusat Data dan Informasi. Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Informasi dipimpin Kepala Pusat Data dan Informasi. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melayani dan melaksanakan pelayanan data dan informasi serta sistem informasi. Lalu ada Inspektorat. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Tugas sebagai operator komunikasi antara lain melakukan siaga rutin, catat agenda berita musibah dan berita lainnya dalam agenda masuk, agenda keluar, dan buku jurnal. Lalu jenis layanan yang dilakukan oleh operator komunikasi antara lain menerima dan memberikan informasi tentang berita SAR, melaporkan berita musibah dan berita lainnya kepada Kepala Siaga Harian. Basarnas memiliki 3 standar umum pelayanan yang harus dicapai, yaitu pelaksanaan operasi SAR, pembinaan potensi, dan registrasi sinyal bahaya. Dan yang berkombinasi dengan komunikasi adalah pelaksanaan operasi SAR. Lalu keterkaitan tugas dengan tujuan instansi adalah mewujudkan quick response SAR. Apa yang saya akan lakukan untuk memastikan kinerja saya menjadi lebih baik antara lain bekerja sama dengan kantor SAR untuk menyukseskan operasi SAR yang menjadi standar layanan yang harus dicapai oleh Basarnas agar kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Sebagai operator, berkomunikasi dengan kantor SAR adalah tugas wajib dan dapat membantu menyukseskan operasi SAR. Baiklah, demikian video singkat saya tentang aku Smart ASN dan instansiku. Semoga kalian semua menyukainya. Saya siap menjalankan nilai-nilai dasar ASN. ASN adalah bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiq Nam Jagat Samagram.